Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Frisa Resita Trilukitawati dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian kelas 3C Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Izin menjelaskan mengenai alur dinasan awak sarana perkeretaapian. Awak sarana perkeretaapian merupakan orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama dalam perjalanan kereta api yang terdiri dari awak kereta api, kondektur, teknisi kereta api, dan petugas lainnya. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api. Kemudian asisten masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api. Yang pertama, persiapan dinas awak sarana perkeretaapian. Yang pertama, masinis dan asisten masinis wajib hadir di kantor UPT Kru KA 45 menit sebelum jadwal keberangkatan KA atau sebelum jam mulai dinas. Yang kedua, melihat dan memastikan jadwal dinasan masinis dan asisten masinis. Kemudian yang ketiga, masinis dan asisten masinis mengisi absensi atau daftar hadir pegawai. Kemudian yang keempat, membaca dan memahami pengumuman yang terdapat pada papan pengumuman di kantor UPT Kru KA. Yang kelima, menjalani pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat, serta menerima surat keterangan sehat. Apabila pada saat pemeriksaan kesehatan dan asesmen singkat, masinis dan asisten masinis dinyatakan tidak layak dinas, maka harus diganti oleh masinis atau asisten masinis cadangan. Yang keenam, masinis dan asisten masinis menunjukkan kepada penyelia mengenai beberapa dokumen dan kelengkapan, yaitu surat keterangan sehat, tanda kecakapan, suling mulut, jam atau arloji, senter, dan handphone dalam keadaan mati jika membawanya. Yang ketujuh, masinis dan asisten masinis mengikuti asesmen singkat yang terdiri dari wawancara, tes tunjuk sebut semboyan KA, serta menandatangani surat pernyataan siap dinas. Yang kedelapan, dari hasil asesmen singkat, jika masinis atau asisten masinis dinyatakan tidak layak dinas, maka harus diganti dengan awak sarana KA cadangan. Yang kesembilan, setelah dinyatakan memenuhi syarat dari penyelia, akan diberikan surat perintah dinas. Yang kesepuluh, penyelia memberikan O100, bentuk permintaan KA penolong atau bentuk 93, dan bentuk pemberitahuan peristiwa luar biasa atau bentuk 94. Yang ke-11, masinis dan asisten masinis melakukan serah terima lokomotif dengan pengawas urusan lokomotif, menerima T200, dan mengecek kelengkapan jumlah dan fungsi dari gunduku item, mengecek kelengkapan inventaris, mengecek fungsi penggunaan rem, mencoba putaran motor diesel, mencoba mengoperasikan lokomotif ke depan dan ke belakang untuk memastikan fungsi pembalik arah bekerja dengan baik. Yang ke-12, melaksanakan langsiran bersama dengan juru langsir setelah mendapatkan perintah dari PPKA atau PAP untuk menyambungkan lokomotif dengan rangkaiannya. Kemudian yang ke-13, yaitu melakukan percobaan pengereman dinamis dan pengereman statis. Yang ke-14, apabila dalam percobaan pengereman terdapat kerusakan, maka harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Kemudian yang ke-15, mengambil lapka dari PPKA atau PAP. Yang ke-16, setelah mendapatkan lapka dari PPKA atau PAP, masinis dan asisten masinis bersiap di dalam kabin untuk memeriksa dan membaca O100 dan catatan lapka. Untuk pergantian awak sarana KA di stasiun antara, setelah melakukan serah terima, masinis atau asisten masinis bersiap di kabin untuk memeriksa dan membaca O100 serta catatan lapka. Selanjutnya, meyakinkan indikator yang terdapat pada lokomotif. Yang ke-17, melaporkan kepada BPKP melalui radio lokomotif tentang nomor KA, nomor lokomotif, awak KA yang berdinas, serta fungsi dari gunduku item dan KA siap dinas. Yang ke-18, memastikan instrumen perjalanan KA dalam posisi aman. Yang ke-19, saat akan berangkat, masinis membunyikan semboyan 35 dan memastikan sinyal keluar yang diberikan sudah aman setelah kondektur memberikan semboyan 41 dan PPKA atau PAP memberikan semboyan 40. Yang ke-20, untuk KA tanpa kondektur, masinis atau asisten masinis membunyikan semboyan 35 serta memastikan sinyal keluar berindikasi aman dan PPKA atau PAP telah memberikan semboyan 40. Yang ke-21, melakukan percobaan pengereman dinamis sebelum KA meninggalkan emplasemen stasiun dan memastikan pengereman rangkaian berfungsi dengan baik.
Kemudian yang ke-22, untuk pengereman yang meragukan, masinis harus segera memberhentikan laju KA dan menghubungi PPKA atau PAP untuk memberitahukan kondisi pengereman yang kemudian masinis kembali ke stasiun setelah mendapat perintah dari PPKA atau PAP. Kemudian yang ke-23, memeriksa bentuk O23. Petugas yang turut jalan dan memberikan lapka kepada petugas agar mencatat identitas dan memeriksa lapka. Kemudian yang ke-24, penggunaan radio lokomotif dengan baik dan benar. Kemudian saat dinasan awak sarana perkeretaapian. Yang pertama, yaitu fokus melihat sinyal dan semboyan serta melakukan tunjuk sebut. Tunjuk sebut dilakukan oleh masinis dan asisten masinis saat berada di dalam kabin. Yang kedua, memantau dan memastikan indikator kinerja lokomotif bekerja dan berfungsi dengan baik, serta melakukan uji coba pengereman dinamis setiap 30 menit sekali. Kemudian yang ketiga, setiap akan melewati stasiun, masinis harus selalu melihat O100 dan lapka, serta melaporkan temuan kejadian selama di perjalanan. Yang keempat, mencatat pada T200 jika terjadi gangguan lokomotif dan menjaga kebersihan kabin. Kemudian yang kelima, melakukan pengereman rangkaian dengan baik. Yang keenam, selama pemberhentian di stasiun antara, awak kereta api harus memeriksa kondisi fungsi peralatan lokomotif. Yang ketujuh, jika terjadi gangguan sarana di lintas, harus segera melapor ke PPKP. Kemudian yang kedelapan, jika arahan PPKP tidak mengatasi gangguan tersebut, maka masinis segera meminta lokomotif penolong. Yang kemudian akhiran dinasan awak sarana perkeretaapian, yang terdiri dari yang pertama yaitu pergantian kru, yang tidak boleh meninggalkan lokomotif sebelum ada awak KA pengganti. Jika belum ada awak KA pengganti, masinis memerintahkan asisten masinis untuk melapor kepada penyelia. Kemudian menyerahkan dokumen T200 kepada masinis pengganti dan menyerahkan lembar serah terima dinasan masinis kepada masinis pengganti untuk ditandatangani. Kemudian melapor kepada BPKA atau PAP serta menyerahkan lapka. Kemudian melapor dan menyerahkan lapka pada penyelia setempat untuk diperiksa dan diberikan catatan. Selanjutnya lapka diserahkan kepada masinis. Kemudian penyelia mencatat pada form akhir dinasan awak KA dan kemudian asisten masinis dan masinis dapat beristirahat. Untuk mengakhiri dinasan, masinis dan asisten masinis harus menyerahkan lokomotif berikut T200 serta menyampaikan secara lisan kejadian teknis lokomotif serta kejadian luar biasa selama dinas kepada pengawas urusan lokomotif. Kemudian melaporkan kepada BPKA atau PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa. Kemudian melapor kepada penyelia serta menyerahkan lapka dan O100, menyampaikan secara lisan mengenai kejadian luar biasa selama dinas. Selanjutnya, penyelia mencatat pada form laporan akhir dinas. Kemudian melihat jadwal dinasan selanjutnya, membaca pengumuman, dan selanjutnya diperbolehkan pulang setelah mendapat izin dari penyelia, dan selanjutnya masinis dan asisten masinis dapat beristirahat. Pihak-pihak yang terlibat, yaitu yang pertama masinis, yang kedua asisten masinis, yang ketiga PPKP, yang keempat PPKA atau PAP, yang kelima PUK atau PUG, yang keenam PUL, dan yang ketujuh petugas kesehatan. Dokumen atau bentuk yang diisi dan dilengkapi. Yang pertama yaitu surat keterangan kesehatan, yang kedua tanda kecakapan yang terdiri dari O62, O64, dan sertifikasi ASP, yang ketiga tabel kereta api atau O100, yang keempat bentuk 93 dan bentuk 94, yang kelima T200, yang keenam lapka, dan yang ketujuh bentuk O23. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.